Oke, teman-teman smart. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu soal ya berkaitan dengan sistem pegas massa. Ya, ini kalau di kelas ya biasanya masuk pada bab tentang gerak harmonis sederhana ya. Jadi gerak harmonis sederhana salah satu contohnya adalah sistem pegas massa. Oke, kalian coba perhatikan soalnya. Sebuah pegas dengan tetapan pegas K1 diberi beban dengan massa M, gitu ya. Nah, kemudian pegas diberi simpangan awal sehingga berosilasi dengan frekuensi sudut omega. Pegas kedua dengan tetapan pegas K2 yang besarnya 2 kali K1 diberi beban 4 kali, ya, diberi beban 4 kali dari beban pada pegas pertama, ya. Kemudian dibiarkan berosilasi, besarnya frekuensi osilasi pegas kedua adalah berapa, oke ya? Coba kalau kita ingat kembali ya tentang gerak harmonis sederhana, dalam hal ini adalah sistem pegas massa. Jadi kalau di sini misalnya ada pegas ya. Ada pegas, kemudian di sini dikasih massa ya sebesar M misalnya ya. Kemudian konstantanya sebut aja K1 begitu. Nah, maka ketika si pegas ini berosilasi ya melakukan GHS, maka besarnya osilasi itu tadi ya omega ini akan sama dengan akar K per M ya. Jadi di sini K per M. Masih ingat gak ya? Mudah-mudahan masih ingat yang kayak gini. Jadi K1 dibagi dengan M gitu ya. Nah, kemudian pada kasus yang kedua, di sini ceritanya ada pegas juga nih. Ada pegas, cuman konstanta pegas ini K2. Tadi disebutkan dalam soal K2-nya adalah 2K1 gitu ya. Ini dikasih beban ya, lebih berat nih. Ini adalah massanya 4 kali M ya. Nah, sehingga nanti ketika dia berosilasi ya nanti ini besarnya adalah tentu saja adalah K2 dibagi dengan 4M gitu ya. Nah, kalau nanti kita substitusikan ya K2 itu kan 2K1 ya. 2K1 dibagi dengan 4M gitu ya. Nah, ini kan bisa ditulis begini kan ya. Jadi ini bisa ditulis akar K1 dibagi dengan 2M gitu ya. Atau sama saja dengan 1 dibagi dengan akar 2 akar K1 per M gitu ya. Nah, kalau kita kalikan dengan sekawannya 1 per akar 2 itu kan bisa dinyatakan dengan kalikan dengan ini ya sekawannya akar 2 per akar 2 gitu ya. Kan boleh ya. Jadi nanti kalian punya setengah akar 2 ya kali akar K1 per M gitu ya. K1 per M. Nah, sehingga nanti kita punya apa di sini? Ya. Nanti kita akan punya akar K1 per M itu kan sama dengan omega yang tadi ya. Sama dengan omega. Sehingga nanti kita akan punya ini sama dengan setengah akar 2 omega. Ya, jadi ini kan besarnya omega ya. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, nanti kita lanjutkan lagi dengan masalah atau dengan materi yang lain.